Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita tunturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang terang benderang. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selvi Friskawati, program studi agribisnis Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Munaraha, DIM 918030008. Yang terhormat Bapak Insinyur Alimin selaku dosen pembimbing mata kuliah pertanian berkelanjutan, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Teman-teman yang berbahagia, perhatian pertanian berkelanjutan adalah pengolahan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berupa sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Produk pertanian yang aman dikonsumsi dan berdaya saing sudah menjadi kebutuhan. Hal ini semakin meningkatnya bentuk dan kesadaran manusia akan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi pangan sehat dan aman konsumsi. Pertanian berkelanjutan memenuhi sub-sistem sebagai berikut. 1. Pestisida organik. Pertahanan alami pada tumbuhan. Tumbuhan mengandung banyak bahan kimia yang merupakan metabolisme sekunder dan digunakan oleh tumbuhan sebagai alat pertukaran diri dengan organisme pengganggu. 2. Keuntungan menggunakan pestisida nabati. Beberapa keuntungan kelebihan penggunaan pestisida nabati secara khusus adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai sifat cara kerja unik, yaitu tidak meracun. 2. Mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan serta relatif aman bagi manusia dan hewan peliharaan karena residunya mudah hilang. 3. Penggunaannya dalam jumlah yang kecil atau rendah. 3. Jenis-jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pestisida alam. 1. Akar tuba atau tuba akar, tuba balet. 2. Akar anggas-anggas. 3. Bawang putih. 4. Belimbing bulu. 5. Brenuk, maja, labu kayu. 6. Cengkeh. 7. Durian. 8. Jarak pagar. 9. Jengkol. 10. Jeruk purut. 11. Kacang panjang. Positif negatif penggunaan pestisida nabati alami. Beberapa nilai positif penggunaan pestisida nabati. 1. Lebih ekonomis karena menggunakan bahan alami yang mudah didapat, nilai materi yang rendah. 2. Proses dan teknologi pembuatannya pun cukup murah dan mudah karena menggunakan peralatan teknologi sederhana dan seadanya. 3. Tidak berpotensi meningkatkan racun atau zat kimia dan tidak pada tanaman sehingga tanaman aman dikonsumsi, terutama oleh manusia. Setelah mengetahui sisi positif dari penggunaan pestisida berbahan organik tersebut, haruslah pula diketahui resiko dan sisi negatifnya. Berikut kelemahan pestisida nabati sebagai berikut. 1. Tidak bisa disimpan dalam waktu lama, artinya harus digunakan langsung setelah proses pembuatan. 2. Mudah rusak karena bahan organik memang memiliki sifat yang rentan terhadap suhu lingkungan tertentu dan sinar matahari. 3. Daya kerja yang cenderung hamba dan tidak optimal dalam membunuh serangga. Bahan pupuk
guano. 1. Kotoran kelelawar 20 kg. 2. YM4. 3. Air. 4. Tarpal. Cara pembuatan pupuk guano. 1. Siapkan YM4 dan larutkan dengan air. Pembandingannya adalah 10 tutup botol YM dengan 1 liter air. 2. Jika sudah, kemudian siramkan hasil larutan tersebut ke dalam kotoran kelelawar. 3. Setelah tersimpan semua, aduk hingga merata. 4. Gunakan terpal untuk menutupnya. 5. Tunggu hingga kurang lebih 2 minggu. Berikut adalah manfaat yang dapat Anda peroleh dari pupuk sebagai berikut. 1. Mengatur bakteri merugikan dalam tanah. 2. Bagus untuk digunakan sebagai aktivator pembukaan kompas sendiri. 3. Membuat tanaman mudah menyerap zat baik dalam pupuk. 4. Karena mengandung 40% material organik, pupuk ini dapat memperkaya struktur tanah. 6. Terdapat bakteri flora yang bermanfaat sebagai fungsi sudah alami. 7. Ramah lingkungan karena tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi tanaman atau lingkungan. Pupuk penyubur tanaman sebenarnya dapat dibuat dari bahan sederhana di rumah, apalagi saat ini slogan 90 Grain begitu antusias diterapkan oleh masyarakat. Jika membicarakan slogan 90 Grain, maka tidak akan lepas dari yang namanya menanam pohon atau tanaman. Jika biasanya pupuk akan identik dengan pupuk kimia atau organik atau kompas, maka alasan kita akan berbeda dari ini semua. Berikut ini adalah beberapa jenis pupuk alami yang belum bisa digunakan oleh masyarakat umum, yaitu 1. Air cucian beras. 2. Pendaman kulit bawang merah. 3. Manis. 4. Air darah cucian ikan atau daging. 5. Kulit buah pisang. 6. Kulit kacang tanah. 7. Cangkang telur dan air rebusan telur. Kegunaan YM4 sangat mudah terlihat pada tanaman pertanian, peternakan, unggas ayam, dan perikanan. Cairan YM4 merupakan campuran dari beberapa mikroorganisme baik hidup yang sangat bermanfaat dan menguntungkan guna proses penyerapan atau persediaan unsur hara di dalam tanah. Bentuk YM4 adalah berupa cairan yang berwarna kecoklatan dan aromanya segar. Larutkan YM4 sangat tepat digunakan untuk memajukan pertanian, dapat membantu perbaiki kualitas tanah. Tanaman yang sehat bersumber dari lahan yang sehat pula. 1. Persiapan pertama yang harus dipersiapkan adalah siapkan wadah komposter berupa tong bekas atau ember bekas, tembok beserta tutupnya. Wadah ini sudah dipasangkan sebuah keran di bagian bawah dan di dalamnya terpasang penyaring sekaligus berfungsi sebagai pemisah antara pupuk padat dan pupuk cair. Nantinya bahan-bahan yang disiapkan adalah gula merah 200 gram, sisa buah dan sayuran 1 kg, YM4 sebagai aktivator 5 ml, dan air tanah
Air sumur 3 liter. 2. Meracik bahan-bahan. Kedua, mulailah memotong sisa buah dan sayuran menjadi ukuran kecil agar mudah proses dekomposisi nantinya, lalu larutkan gula dan air dan campurkan dengan sisa bahan dan sayuran tersebut. 3. Fermentasi. Ketiga adalah menutup pot wadah tadi dan simpan di tempat yang sejuk. Jika terpapar langsung dengan matahari akan membuat mikrab tersebut mati. Dekomposisi biasanya memakan waktu hingga 10 hari. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah, khilaf dan keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa, tak luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.